Beberapa nama wamen yang baru-baru ini tercatat menduduki posisi komisaris BUMN adalah Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, hingga Wamen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy. Fenomena rangkap jabatan ini pun kemudian menjadi sorotan publik. Sebab, hal itu menimbulkan pertanyaan soal efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Hidayat SSI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Perkenankanlah kami dari kelompok 1 nomor 6 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk mempraktikkan simulasi persidangan terkait acara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan ini, kami dibantu oleh Muhammad Zulfi Bakaskarim yang akan berperan sebagai juru sumpah dan juga sebagai petugas sidang. Dan diperingatkan pula bahwasanya sidang pada hari ini akan dilaksanakan dengan kurun waktu 90 menit. Berikutnya, dimulai dari proses perkenalan anggota kelompok, protokoler persidangan, sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian persidangan yang akan dipandu oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Akila Dina Bismara sebagai panitera dan juga anggota kelompok saya Ulfa Saturuma selaku hakim ketua. Saya Dira Sabila sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Edi Farizi sebagai hakim anggota 2. Saya Justin Farel sebagai hakim anggota 3. Saya Alia Rizky sebagai hakim anggota 4. Saya Tanis Oktavia sebagai hakim anggota 5. Saya Agni Hadi Nugraha sebagai hakim anggota 6. Saya Laksito Seto sebagai hakim anggota 7. Saya Salsabila Filiana sebagai hakim anggota 8. Saya Stan Kumbar Kadir sebagai kuasa hukum pemohon 1. Saya Aurelia Rahmanjita sebagai kuasa hukum pemohon 2. Saya Fakulti Rahman sebagai pihak DPR. Saya Femi Jumiarti Ardianto sebagai pihak DPR. Saya Rina Baga sebagai pihak Kemenkum. Saya Laila Jesuti sebagai pihak Kemenkum. Saya Nisha Faizara sebagai pihak Seskap. Saya Katarina Bagas sebagai pihak Seskap. Saya Jin Haris sebagai pihak terkait BUMN. Saya Denian Nugraha Prasetya sebagai saksi ahli pemohon 1. Saya Karja Putra sebagai saksi ahli pemohon 2. Saya Bais Medito sebagai saksi pemohon 1. Saya Prima Raja Mulyana sebagai saksi pemohon 2. Saya Muhammad Bakaskarim sebagai juru sumpah dan juga petugas sidang. Sebelum memulai persidangan ini, izinkan saya untuk membacakan kasus posisi terlebih dahulu sebagai legal reasoning permohonan pengujian undang-undang. Pada tanggal 9 Desember 2024, Hendra Setiawan sebagai pemohon 1 dan Kevin Sanjaya sebagai pemohon 2 mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan, namun tidak secara eksplisit mencakup wakil menteri, sehingga menurut para pemohon dapat menimbulkan potensi rangkap jabatan pada posisi wakil menteri di BUMN atau entitas korporasi lainnya yang dapat memicu konflik kepentingan, menurunkan profesionalisme birokrasi, serta mengganggu hak konstitusional warga negara atas pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Pemohon 1 yang berprofesi sebagai staf legal menilai haknya atas kepastian hukum terganggu. Sedangkan pemohon 2 sebagai mitra driver menyoroti dampak negatif ketidakprofesionalan tata kelola pemerintahan terhadap perlindungan ketenagakerjaan. Meskipun beberapa permohonan sebelumnya terkait pasal 23 dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan ini berbeda substansinya dan terdapat hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan norma yang diuji.
Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum dan berwenang menguji konstitusionalitas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanakah proses persidangan berlangsung? Selamat menyaksikan. Baik, untuk petugas sidang dipersilakan untuk masuk dan mengecek ruang sidang terlebih dahulu. Baik, silakan untuk para pihak dan hadirin dipanggil untuk masuk ke ruang sidang. Semua pihak dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Untuk berikutnya, mengawali persidangan ini akan saya bacakan tata tertib persidangan. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang 1. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berulang-ulang, bersorak-sorai dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa makanan dan atau minuman selama persidangan. 5. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 6. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana dan atau perlengkapan persidangan lainnya. 7. Menghina para pihak saksi dan ahli. 8. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. 9. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Baik, berikut telah dibacakan tata tertib persidangan. Para hadirin dimohon untuk menaati selama persidangan berlangsung. Sidang Mahkamah Konstitusi acara pengujian undang-undang pada perkara nomor 128/PUU/23/2025 pada hari ini, Selasa, 7 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan permohonan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Untuk para pihak silakan duduk. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam perkara 128/PUU/23/2025 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang hari ini agendanya pemeriksaan pendahuluan dari pihak pemohon. Siapa saja yang hadir? Baik, Ketua Majelis Hakim, terima kasih. Pada pagi hari ini yang hadir saya sendiri Stanford Abadal selaku kuasa hukum pemohon dan rekan saya. Saya Aurelia Medita selaku kuasa hukum pemohon. Saudara dan saudari, sebelumnya apakah sudah pernah beracara? Sudah, Ketua Majelis. Oke, baik. Bisa tolong dilampirkan surat kuasanya? Baik. Bisa tolong dibacakan pokok-pokok permohonan? Baik, Ketua Majelis Hakim, saya langsung menjelaskan pokok-pokok permohonan saja. Di sini saya selaku kuasa hukum dari pemohon Hendra Setiawan, saya sebagai warga negara dan berprofesi sebagai advokat Majelis Hakim. Wakil Menteri yang merangkap menjadi komisaris adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan didudukinya posisi komisaris oleh Wakil Menteri,
tentunya membuat pengelola BUMN jadi tidak maksimal, khususnya tugas dan tanggung jawab komisaris dalam melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat dan pertimbangan sehingga berdampak pada merugikan perusahaan BUMN dan munculnya praktik korupsi. Saya langsung saja bacakan bab dari permohonan. Pertama, saya berpendapat bahwa ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan norma. Pasal tersebut hanya melarang menteri untuk merangkap jabatan tanpa menyebut wakil menteri. Kemudian juga di putusan 80 dalam pengujian materi khususnya pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai pertimbangan hukum, Mahkamah menafsirkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi menteri seharusnya berlaku bagi wakil menteri. Namun dalam putusan tersebut masih bersifat obiter dicta sehingga tidak mengikat. Akibatnya ada ruang tafsir yang menimbulkan ketidakjelasan apakah larangan tersebut juga berlaku bagi wakil menteri atau tidak. Kedua, menurut saya pengaturan ini menimbulkan perbedaan perlakuan atau disparitas hukum antara menteri dan wakil menteri, padahal keduanya merupakan bagian dari struktur jabatan publik yang sama-sama menjalankan fungsi pemerintahan di bawah presiden. Selanjutnya, pokok permohonan akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan saudara. Terima kasih saudari Isnan. Bisa saya dilanjutkan ke majelis saya. Pokok permohonan ketiga, saya menilai bahwa rangkap jabatan oleh wakil menteri, misalnya sebagai komisaris atau direksi di BUMN, dapat menimbulkan benturan kepentingan atau konflik of interest dan berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, ketidakjelasan pengaturan dalam pasal 23 ini menurut kami menyebabkan tidak adanya pembatasan hukum dan etika yang tegas terhadap jabatan wakil menteri. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Yang kelima, saya menilai juga ingin menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 80 dari PUU 17 dari 2019 sebenarnya telah memberikan isyarat bahwa larangan rangkap jabatan seharusnya juga berlaku bagi wakil menteri. Namun saya memahami bahwa pertimbangan tersebut masih bersifat obiter dicta sehingga Baik saudari, disebutkan bisa langsung ke periode. Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim. Izin melanjutkan. Berdasarkan seluruh yang di atas, para pemohon memohon kepada majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk wakil menteri. 3. Menyatakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai demikian. 4. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih kepada saudara dan saudari pemohon. Silakan apakah ada pertanyaan tentang Baik, saya izin. Terima kasih Ketua Majelis Hakim. Pada kuasa hukum pemohon, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan mendengarkan secara langsung, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa uraian saudara mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon masih belum dijelaskan secara lengkap, khususnya dalam hal hubungan kausal antara berlakunya norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami para pemohon. Ini nanti tolong jadi perbaikan ya. Baik, terima kasih majelis saya. Ya, lalu Mahkamah juga mencatat bahwa saudara berencana menambahkan satu pemohon baru, betul ya? Mohon dijelaskan status dan relevansinya terhadap perkara ini. Benar Majelis Hakim, dalam perbaikan permohonan, kami bermaksud menambahkan satu pemohon baru, yaitu Saudara Kevin Sanjaya yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pasal yang diuji. Pemohon tambahan ini memiliki kedudukan hukum yang serupa dengan pemohon lainnya, yakni sebagai mitra driver Gojek yang secara nyata terdampak di dalam perusahaan Goto yang komisarisnya juga merangkap sebagai wakil menteri. Penambahan ini kami lakukan agar mahkamah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pihak-pihak yang mengalami kerugian konstitusional. Baik, Mahkamah tidak keberatan atas penambahan pemohon sepanjang hal tersebut disertai dengan kelengkapan identitas dan uraian kedudukan hukumnya secara jelas. Saudara wajib menegaskan dasar hukum, hak konstitusional yang didalilkan serta bentuk kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon baru tersebut. Cukup, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan. Mungkin Majelis Hakim akan menanggapi. Saya ingin Silakan. saya ingin bertanya kepada saudara kuasa hukum. Tadi saudara itu mendalilkan
mendalilkan bahwa norma yang saudara uji itu berkaitan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan yang sebelumnya itu juga telah menjadi objek pengujian dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80. Apakah saudara juga dapat menjelaskan apa yang menjadi perbedaan substansial antara permohonan sekarang dengan permohonan telah diputus sebelumnya? Silakan saya jawab. Baik, Majelis Hakim. Kami memahami bahwa Mahkamah telah pernah memutus perkara sempat melalui putusan nomor 80. Namun dalam perkara aku, kami mengajukan pengujian kembali karena terdapat perubahan kondisi faktual dan norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam undang-undang yang sekarang berlaku, pengaturan mengenai rangkap jabatan hanya menyinggung jabatan menteri dan tidak secara eksplisit mencakup wakil menteri, sehingga menurut kami menimbulkan kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan. Itu ketua majelis. Oke, baik, kami memahami sekali maksud saudara, argumentasinya cukup bagus. Namun perlu kami ingatkan, Mahkamah itu berdasarkan asas res judicata pro perintah itu tidak dapat mengadili kembali pokok permohonan yang substansinya sama dengan perkara yang diputus sebelumnya, kecuali terdapat objek, alasan atau dasar pengujian yang berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, saudara perlu menegaskan kembali dalam perbaikan permohonan. Mungkin bisa dicatat: 1. Perbedaan pokok antara permohonan ini dengan permohonan nomor 80. 2. Mengapa saudara menilai Mahkamah berwenang untuk kembali memeriksa permohonan ini? Dan 3. Bagaimana hubungan perubahan norma yang diuji dengan munculnya kerugian konstitusional pemohon? Cukup punya 3 menit. Baik, Majelis Hakim, kami akan memperjelas perbaikan tersebut dalam perbaikan ini. Oke, masukan yang sudah saya jelaskan tadi tolong menjadi catatan. Bahwa juga argumentasi mengenai legal standing yang sudah diberikan perbaikan yang telah sama oleh Pakti. Silakan berkasnya diperbaiki dan dilengkapi. Mahkamah memberikan waktu 14 hari kerja untuk pemohon menyampaikan perbaikan permohonan. Apabila hal tersebut tidak dilengkapi, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menyatakan permohonan yang disetujui. Apakah dapat dipahami? Oke, baik. Itu saja dari saya kembalikan kepada penulis. Terima kasih Majelis Hakim. Kepada kuasa hukum pemohon tadi sudah disampaikan ya apa saja yang harus diperbaiki dan menjadi masukan. Kalian punya kesempatan 14 hari untuk memperbaiki dan menyempurnakan permohonan tersebut. Dari kuasa hukum pemohon, apakah ada yang mau disampaikan? Cukup untuk majelis, terima kasih. Oke, baik, cukup ya. Pada pengendara, 14 hari untuk perbaikan permohonan kita ada di hari apa ya? Akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Bapak Majelis Hakim. Oke, baik. Sidang akan dilanjut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 pukul 10. Pengendara, mohon untuk dicatat ya. Terima kasih atas kehadirannya kepada para pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup. Persidangan selesai, Majelis Hakim Konstitusi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Mahkamah Konstitusi acara pengujian undang-undang pada perkara nomor 128/PUU/23/2025 pada hari ini Selasa 28 Januari 2025 dengan agenda perbaikan permohonan segera dimulai. Silakan duduk. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 128 dari PUU/23/2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk agenda persidangan pada hari ini adalah untuk mendengarkan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh para pemohon atau kuasa hukumnya. Dibacakan pokok-pokoknya saja, selebihnya dianggap sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis Hakim. Kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam perkara nomor 128 dari PUU/23/2025 mengenai pengujian pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Secara merinci, telah kami lampirkan perbaikan permohonan secara tertulis melalui kepaniteraan. Selanjutnya, kami izin melampirkan poin-poinnya saja Ketua Majelis. Yang pertama, 1. Dalam susunan pemohon, kami menambahkan 1 orang warga negara sebagai pemohon 2. Menjabarkan objek permohonan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini menguji pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang larangan rangkap jabatan menteri, bukan pasal 10 seperti dalam putusan 80. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa karena pasal 23 belum diuji substansinya dan 2 putusan sebelumnya ditolak karena legal standing pemohon.
Permohonan ini juga tidak ada bis in idem sesuai pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan pasal 78 ayat 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021 sebab memiliki dasar dan alasan yang berbeda. 3. Menguraikan kerugian konstitusional pemohon. Tidak adanya larangan tegas bagi wakil menteri menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran prinsip kesetaraan serta membuka peluang konflik kepentingan yang merugikan tata kelola dan pelayanan publik. Demikian pokok-pokok perbaikan yang kami ajukan Ketua Majelis Hakim, serta kami juga menambahkan provisi ke dalam petitum kami. Baik, tadi di akhir saudara menyebutkan adanya provisi. Boleh dijelaskan alasannya mengapa? Baik, Ketua Majelis Hakim. Jadi provisi kami ajukan untuk mencegah kerugian konstitusional akibat tetap berlakunya penangkapan komisaris BUMN yang diduga melanggar Good Corporate Governance dan larangan rangkap jabatan. Tindakan ini juga bertentangan dengan constitutional morality sebagaimana ditekankan Mahkamah dalam putusan nomor 128 dari PU 3 dari 2025. Baik, apakah pemohon memiliki bukti otentik bahwa penjabat yang bersangkutan masih aktif menerima tunjangan di kementerian? Sudah punya Ketua Majelis Hakim, bukti berupa surat keputusan pengangkatan dan daftar tunjangan masih berlaku. Bukti tersebut saya dapatkan dari kementerian terkait. Berikut saya ajukan ke majelis. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Sidang kita lanjutkan ya. Kami mohon kembali kepada kuasa hukum untuk membacakan petitum secara jelas agar dapat dicatat dalam berita acara persidangan. Silakan. Baik, izin Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Dalam permohonan provisi, memutuskan provisi berupa larangan untuk rangkap jabatan oleh wakil menteri selama proses pengujian pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini masih berlangsung. 2. Dalam pokok permohonan, yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap kata menteri bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menteri dan wakil menteri, sehingga bunyinya ialah menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Atau C. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et olio. Baik, setelah kami catat petitum dari saudara, terima kasih telah dibacakan dengan lengkap dan jelas. Baik, selanjutnya kami dari Majelis Hakim atau Hakim Panel akan melaporkan pada rapat pemusyawaratan hakim yang akan dihadiri oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, para pemohon dapat menunggu hasil keputusan tersebut yang nantinya akan diberitahukan oleh kepaniteraan. Sebelum sidang ditutup, apa ada tambahan dari para kuasa? Cukup Ketua Majelis Hakim. Baik, dari Prof. Yasin bagaimana? Dari Prof. Alia? Baik, karena tidak ada lagi, sidang kita tunda 7 hari setelah ini. Kepada panitia bisa dibantu tanggal berapa ya? Akan dilanjutkan pada hari Jumat 7 Februari 2025 Ketua Majelis Hakim. Baik, nanti dilanjutkan hari Jumat 7 Februari tahun 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda putusan selayak. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Persidangan selesai. Sidang Mahkamah Konstitusi acara pengujian undang-undang pada perkara nomor 128/PU/23/2025 pada hari ini, Jumat 7 Februari 2025, dengan agenda putusan sela segera dimulai. Hadirin sekalian, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Mahkamah menegaskan, sebagaimana diuraikan dalam putusan SK nomor 128/PU/23/2025, rangkap jabatan antara pejabat publik dan posisi komisaris BUMN merupakan bentuk kerjasama dengan amanat konstitusi yang menuntut integritas dan independensi penyelenggara negara. Baik, saya bacakan amar putusannya, mohon disamakan. Amar putusan SOA 1. Mengabulkan permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya. 2. Menunda sementara pelaksanaan atau pengamatan komisaris dimaksud sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan tindakan administratif atau keputusan baru yang berhubungan dengan objek perkara akuo. 4. Menyatakan bahwa langkah penundaan tersebut bersifat sementara sampai adanya putusan akhir mahkamah. Demikian putusan SOA ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kepada para pihak yang hadir dimohon untuk bisa menghargai sebagai penghormatan terhadap supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Sekali lagi, Mahkamah menegaskan bahwa putusan SOA ini bersifat sementara sampai adanya putusan akhir. Baik, sidang perkara akan dilanjutkan di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan dari pihak DPR dan juga Presiden. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang Mahkamah Konstitusi acara pengujian undang-undang pada perkara nomor 128/PUU/23/2025 pada hari ini, Kamis 27 Februari 2025, dengan agenda mendengarkan keterangan pihak DPR dan pihak Kemenkum segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat untuk kita semua. Hari ini adalah sidang lanjutan dalam perkara nomor 128/PU/23/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak DPR dan juga pihak Presiden. Menurut catatan dari kepaniteraan, hari ini semua pihak hadir. Saya tidak perlu absen lagi ya. Oke, baik. Namun saya mau memastikan betul dari pihak DPR ada yang mewakili dari Ibu Femi Julianti Ardianto SHLLM dan selaku Ketua Badan Legislasi dan Bapak Dr. Afif Fauzi Rahman SHMIP selaku Ketua Komisi 3. Betul? Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Baik, kalau begitu langsung saja mendengarkan keterangan dari pihak DPR. Silakan. Izin menyampaikan keterangan di mana? Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim. Sebelumnya, kami telah mengirimkan soft copy keterangan DPR untuk memudahkan proses. Dengan hormat, izinkan saya mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan pandangan umum terhadap permohonan pengujian materi pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Izinkan saya menyampaikan pandangan umum DPR RI dan penilaian terhadap kedudukan hukum para pemohon dalam perkara ini. Pertama, terkait pandangan umum DPR terhadap pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. DPR berpandangan bahwa norma larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut hanya ditunjukkan kepada jabatan menteri, bukan kepada wakil menteri. Hal ini didasarkan pada perbedaan kedudukan dan tanggung jawab antara menteri sebagai pejabat politik yang memiliki kewenangan strategis dengan wakil menteri yang bersifat administratif dan tidak memiliki tanggung jawab politik langsung kepada presiden. Dengan demikian, tidak dimasukkannya wakil menteri dalam pasal 23 bukan merupakan kekosongan norma, melainkan bentuk pembagian fungsi yang proporsional sesuai sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. DPR menegaskan bahwa penafsiran yang menyamakan kedudukan menteri dan wakil menteri justru berpotensi melampaui kehendak pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan prinsip originalitas dalam pembentukan peraturan. Kedua, terkait legal standing para pemohon, DPR berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki hak konstitusional yang secara langsung dirugikan oleh berlakunya pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Berdasarkan parameter kerugian konstitusional yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 006/PU3/2005 dan putusan nomor 011/PU5/2007. Kerugian yang dikemukakan pemohon bersifat
Izin menyampaikannya ditunda Majelis Hakim. Baik, silakan. Izin untuk memberikan keterangan lanjutan dari kami DPR RI. Dengan hormat DPR RI berpandangan bahwa sejatinya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo, sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta diperjelas dalam Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini bersifat final dan juga mengikat, dan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kami semua menghayatinya hal tersebut tentunya. Namun Majelis Hakim dalam menjalankan kewenangannya, DPR menekankan pentingnya pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai negatif legislator, bukan positif legislator. Yang artinya, Mahkamah hanya dapat menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak dapat menambahkan atau membentuk norma baru yang tidak pernah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang yang dalam hal ini kami dari DPR RI. Lalu dalam konteks perkara akuo, DPR RI menilai bahwa permohonan para pemohon ini sejatinya meminta Mahkamah untuk membentuk norma baru dengan memperluas makna paksa menteri dilarang mengangkat jabatan menjadi wakil menteri. Yang artinya permintaan demikian itu melampaui fungsi konstitusional Mahkamah sebagai penguji norma terhadap UUD 1945, dan karena hal ini juga telah mengarah pada pembentukan norma baru yang tidak diatur oleh undang-undang sehingga sudah bisa dikatakan memasuki ranah legislasi. Kurang lebih seperti itu tambahan dari kami DPR RI. Terima kasih. Sudah cukup, Pak Hakim? Sudah cukup. Baik, saya persilakan untuk membacakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hakim dan juga Ibu Femi atas keterangan dari pihak DPR. Namun sebelum itu saya memberikan kesempatan kepada majelis hakim anggota yang lain untuk dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada pihak DPR. Silakan. Baik, silakan Pak Malia. Ibu Femi, tadi DPR menyebutkan bahwa perbedaan antara menteri dan wakil menteri bukan diskriminasi, melainkan membagian fungsi yang proporsional. Namun, pemohon berpendapat hal ini menimbulkan ketidaksetaraan normatif. Bagaimana tanggapan DPR terhadap anggapan adanya diskriminasi jabatan di bawah presiden? Baik, terima kasih Majelis Hakim. DPR memandang hal itu bukan diskriminasi, melainkan diferensiasi yang dibenarkan secara konstitusional. Menteri adalah pejabat politik, sementara wakil menteri adalah pejabat administratif. Perbedaannya itu bersumber pada desain sistem presidensial yang membagikan fungsi politik dan administratif secara tegas. Baik, dari saya cukup, saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih Majelis Hakim Profesor Alia atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Saya persilakan kembali kepada Majelis Hakim anggota yang lain jika masih ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Izin Ketua Majelis Hakim. Baik, silakan. Pada Bapak Hakim, tadi DPR menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat menambahkan norma baru karena berfungsi sebagai negatif legislator. Pertanyaan kami, apakah DPR juga memandang bahwa Mahkamah tidak memiliki ruang penafsiran konstitusional untuk memastikan makna norma sesuai dengan suatu Undang-Undang Dasar 1945? Ya, baik, terima kasih. Kalau kami dengan hormat dari DPR RI tetap mengakui ruang penafsiran konstitusional Mahkamah. Namun penafsiran tersebut harus berada dalam batas norma yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, ini kami dari pihak DPR RI. Gitu ya. Apabila Mahkamah memperluas makna hingga menambah subjek hukum baru sebagaimana yang dimintakan oleh pemohon di sini, tentu saja itu sudah melampaui fungsi penafsiran dan sudah memasuki ranah legislasi. Dengan hormat kami ingin menyampaikan seperti itu. Terima kasih. Baik, itu dari saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih Majelis Hakim Profesor Ahli atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak pemohon untuk dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada pihak DPR. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis Hakim. Izin bertanya kepada Bapak Hakim, apakah DPR tidak melihat bahwa ketika Mahkamah menafsirkan norma secara konstitusional bersyarat, hal itu bukan membentuk norma baru, melainkan memastikan agar norma berjalan sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945? Ya, oke. Baik, kami menghargai sebenarnya ya atas permohonan dari para pemohon. Kami juga memahami bahwa proses kondisional konstitusional ini tetap ada gitu. Tapi kami juga menilai bahwa dalam perkara ini pemohon tidak meminta penyesuaian penerapan norma, melainkan penambahan subjek hukum baru yaitu wakil menteri. Nah ini kan bukan penafsiran bersyarat seperti itu, melainkan pembentukan norma baru. Jadi sepertinya saudara pemohon di sini perlu belajar lebih lanjut mengenai yudikatif seperti apa dan legislatif itu seperti apa, gitu ya. Baik, bagaimana? Saya
Baik Bapak Afif, lalu apakah DPR memiliki pedoman atau parameter yang jelas untuk menentukan antara penafsiran konstitusional dan pembentukan norma baru agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara mahkamah dan DPR itu sendiri? Baik, sederhana saja ya, pemohon. Batasnya terletak pada substansi perubahan. Jika mahkamah hanya menggunakan atau memperjelas norma yang sudah ada, itu penafsiran konstitusional. Namun, apabila mahkamah menambah unsur atau subjek hukum yang tidak dimuat dalam norma, maka itu sudah termasuk pembentukan norma baru. Jadi saya coba disangka. Baik, terima kasih Bapak pemohon atas tanggapan dan keberaniannya. Dari pihak DPR sudah cukup? Cukup Majelis Hakim. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Afif Fauzi Rahman dan Ibu Femi Jumati Ardianto atas penjelasan komprehensif dan kooperatifnya dalam persidangan hari ini. Nanti akan kami pertimbangkan dengan hakim yang lain apapun keterangan dari saudara. Baik, sesuai data dari Panitera, pihak selanjutnya yang akan menyampaikan keterangan adalah pihak Presiden yang hari ini diwakili oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Apakah betul dari pihak Kemenhum yang mewakili adalah Ibu Dr. Adina Bagasti Hapsari SHMU dan Ibu Laila Diasuti SHMH, betul? Baik, terima kasih. Kalau begitu langsung saja untuk mendengarkan keterangan dari pihak Kemenhum. Silakan. Baik, kita silakan. Baik, izin semua majelis. Dengan hormat, kami mewakili dari Kemenhum RI menyampaikan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam perkara nomor 128 dari PU 23 dari 2025. Perkara ini diajukan oleh Hendra Setiawan dan Kevin Sanjaya melalui kuasa hukum dari Direktur Ekmalkeras yang memohon agar pasal 23 UU 39 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan Uud 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan status menteri dan juga wakil menteri. Pemerintah menghargai hak dari warga negara untuk mengajukan permohonan, namun kami juga memiliki dua pokok pandangan utama. Yang pertama terkait kedudukan hukum dari pemohon. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata akibat berlakunya pasal 23 UU 39 Tahun 2008. Norma tersebut hanya berlaku bagi pejabat tingkat menteri, bukan bagi warga negara biasa, sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat langsung. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 UU MK dan juga jurisprudensi putusan MK nomor 6 dari PU Strip 3 dari 2005 serta nomor 11 dari PU Strip 5 dari 2007 permohonan aku dan tidak memenuhi syarat legal standing dan semestinya tidak dapat diterima. Untuk pokok kedua mengenai substansi dari pasal 23 UU 39 tahun 2008, pasal ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan merupakan wujud dari prinsip pemerintahan yang bersih dan juga bebas dari kemungkinan sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tentang negara hukum. Larangan untuk merangkap jabatan dimaksudkan agar menteri fokus untuk menjalankan tugas dan menjunjung integritas serta moralitas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, sekian keterangan dari saya. Majelis Hakim selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari Kemenhum. Baik, terima kasih Ibu Adina. Silakan untuk bisa dapat kembali ke tempat. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Laila Diasuti untuk dapat melanjutkan keterangan dari pihak Kemenhum. Silakan. Baik, Ibu silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Dengan hormat, perkenankan saya menambahkan beberapa hal yang menjadi bagian dari keterangan tersebut Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pertama, pembatasan dalam pasal 23 tidak dimaksudkan membatasi hak warga negara, tetapi menjaga profesionalitas dan juga akuntabilitas pejabat negara itu sendiri, khususnya menteri sebagai pembantu presiden. Larangan rangkap jabatan adalah bentuk pencegahan konflik kepentingan agar fungsi pemerintahan berjalan fokus dan juga bebas dari pengaruh luar. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan juga nilai konstitusional dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara hukum. Yang kedua, posisi wakil menteri secara hukum berbeda dari menteri. Wakil menteri bukan jabatan politik mandiri, melainkan jabatan administratif yang bersifat pembantu. Karena itu, tidak dicantumkannya wakil menteri dalam pasal 23 bukan untuk ketidakkonsistenan melainkan konsekuensi logis dari perbedaan fungsi dan juga kedudukan jabatan. Pengaturan ini justru memastikan adanya
adalah norma yang konstitusional dan selaras dengan prinsip etika pemerintahan, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan negara. Dari saya sekian, mungkin izin. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, terima kasih dari pihak penuntut atas keterangan yang telah disampaikan. Saya berikan kesempatan kepada majelis hakim anggota yang lain untuk dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada pihak penuntut. Silakan. Ketua Majelis Hakim. Ya, baik, silakan. Tadi dalam keterangan pemerintah yaitu Bu Alina ya benar sebutkan bahwa undang-undang politik menjadi landasan penerapan larangan rangkap jabatan bagi menteri. Namun jika prinsip tersebut merupakan turunan dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang negara hukum, bukankah semestinya prinsip moralitas konstitusional itu bersifat universal bagi seluruh pejabat eksekutif termasuk wakil menteri? Dan ada pertanyaan lagi dari saya untuk dijawab, bagaimana pemerintah membedakan penerapan moralitas konstitusional agar tidak dianggap negatif hanya karena perbedaan jabatan jabatan? Terima kasih. Pemerintah sependapat bahwa moralitas konstitusional itu sifatnya universal, namun penerapannya bergantung pada tingkat tanggung jawab konstitusional dan juga politik dari masing-masing jabatan. Menteri juga bertanggung jawab langsung kepada presiden serta memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan untuk wakil menteri sendiri hanya melaksanakan fungsi legislatif sebagaimana pada pasal 10 ayat 10 UU 39 tahun 2008. Oleh karena itu penerapan moralitas dan konstitusional bagi wakil menteri seperti administratif bukan politik, sehingga tidak relevan jika dimaksudkan di dalam norma larangan jabatan yang bersifat politis sebagaimana pasal dari 23 April. Oke, baik. Jadi saya cukup. Terima kasih Bu Alina. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih Majelis Hakim Profesor Fleri atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Saya berikan kesempatan lagi kepada majelis hakim anggota yang lain jika masih ada pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan. Baik, izin terus. Tadi dari pihak pemerintah, Ibu Lela menjelaskan bahwa dalam pengaturan pasal 23 itu dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan mencegah konflik kepentingan, tidak membatasi hak warga negara. Namun, apakah pemerintah pernah melakukan evaluasi empiris atau kajian yang normatif yang menunjukkan bahwa pengaturan saat ini memang efektif untuk mencegah rangkap jabatan dan tidak menimbulkan celah hukum bagi wakil menteri? Sebab, jika efektivitasnya belum terukur, bukankah itu menjadi alasan untuk meninjau ulang norma yang sudah ada ini? Baik, izin Majelis Hakim. Presiden secara berkala melakukan evaluasi norma melalui harmonisasi dan juga pemasangan undang-undang termasuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang-undang bagian negara. Hasil pemantauan terakhir menunjukkan tidak ada pelanggaran struktural atau konflik kepentingan sistemik yang disebabkan oleh posisi wakil menteri sendiri. Dengan demikian, belum ditemukan kebutuhan untuk merevisi pasal 22 tersebut. Tetapi apabila ke depan ditemukan fakta empiris yang berbeda, pemerintah terbuka untuk melakukan penyesuaian melalui mekanisme legislatif bersama dengan DPR. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup dari saya. Baik, terima kasih Majelis Hakim Profesor Tira atas tanggapan dan juga pertanyaannya. Baik, Majelis Hakim masih ada pertanyaan atau tanggapan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya berikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon untuk dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada pihak penuntut. Silakan. Baik, Ketua Majelis Hakim, kepada Ibu Agnia, pemerintah kan tadi menyatakan bahwa wakil menteri hanya bersifat delegatif dan tidak ada tanggung jawab politik. Namun kan dalam praktiknya, wakil menteri kerap kali menandatangani keputusan strategis dan bahkan mewakili menteri dalam rapat kabinet. Bukankah hal ini menunjukkan adanya peran substantif dan eksekutif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana halnya menteri? Apakah pemerintah memiliki pengaturan hukum yang tegas untuk mencegah potensi tersebut? Silakan dijawab. Terima kasih saya pemohon. Saya izin menjawab Ketua Majelis. Pemerintah tentu mencatat dengan baik yang pemohon tadi bahwa wakil menteri memiliki kewenangan untuk berdiri sendiri ya. Pemohon saya lihat terlalu percaya diri dengan konstruksi tersebut. Padahal dari tadi saya lihat memang tidak ada satupun dasar hukum yang bisa mendukung ini tersebut. Karena pada praktiknya wakil menteri memang dapat menjalankan tugas tapi seluruh tindakannya kan tetap atas nama dan juga di bawah tanggung jawab dari menteri itu sendiri. Saya rasa harusnya penjelasan tentang ini harusnya sudah kalau dipahami oleh saudara pemohon. Selain itu tidak dapat revisi waktu kepentingan. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sekretariat kabinet dan juga inspektorat jenderal serta adanya laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi melalui revisi undang-undang yang kedepannya terdapat fakta apabila fungsi dari wakil menteri ini menimbulkan konflik kepentingan yang nyata. Namun hingga saat ini
menjaga konstitusi, sehingga dalam kewenangannya Mahkamah Konstitusi berhak memutuskan apakah terdapat suatu norma dalam pasal di undang-undang yang menyalahi undang-undang dasar itu sendiri, baik yang seharusnya ada di masyarakat maupun di tata negara Indonesia. Jadi, Mahkamah akan mengupayakan putusan yang seadil-adilnya untuk kepentingan umum. Begitu ya? Baik, Mahkamah akan mempertimbangkan seluruh pandangan, data, dan juga argumentasi yang telah diajukan oleh para pihak dalam proses pemeriksaan lanjutan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dari seluruh pihak, Mahkamah menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih. Untuk mengulik lebih lanjut terhadap pandangan Presiden yang berkaitan langsung pada pokok perkara ini, Majelis akan memanggil perwakilan Presiden lainnya. Panitera mohon dibantu untuk dapat memanggil perwakilan Presiden di sidang berikutnya ya. Baik, Pak Majelis Hakim. Baik, apakah ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan dalam perkara ini, Panitera? Ada Pak Majelis Hakim dari Kementerian mengajukan permohonan sebagai pihak terkait sesuai dengan surat yang telah masuk ke kepaniteraan pertanggal 13 Maret 2025. Baik, nanti mohon dipanggil di sidang berikutnya ya. Kalau begitu, agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari pihak Presiden dan juga pihak terkait yang telah mengajukan permohonan. Panitera mohon dibantu, 14 hari kerja dari hari ini ada di tanggal berapa? Baik, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, Pak Majelis Hakim. Oke, baik. Sidang akan ditunda dan dilanjut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan dari pihak Presiden dan juga pihak terkait yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, sidang lanjutan dalam perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan selesai. Sidang selesai dan ditutup. Sidang Mahkamah Konstitusi acara pengujian undang-undang pada perkara nomor 128/23/2025 pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak Seskap dan pihak BUMN segera dimulai. Baik. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang hari ini adalah sidang lanjutan dalam perkara nomor 128 dari PU Sri Romawi 23/2025 dengan agenda mendengarkan dari pihak Presiden dan juga pihak terkait yang hari ini diajukan dari BUMN. Oke, menurut catatan dari kepaniteraan bahwa semua pihak hadir, jadi saya tidak perlu absen kembali. Namun untuk mendengarkan keterangan Presiden, apakah betul dari Sekretariat Kabinet, saya akan pastikan dari pihak Presiden yang mewakili dari Ibu Nesya Faizahra selaku Wakil Seskap dan Bapak Katon Adi Novaga selaku Deputi Bidang Polhukam Seskap. Betul? Betul, Pak Majelis Hakim, dengan saya sendiri Bapak Nesya Faizahra selaku Wakil dari Presiden dan rekan saya Bapak Katon Adi. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu langsung saja mendengarkan keterangan dari pihak Presiden yang diwakili yaitu dari Sekretariat Kabinet. Silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terutama kepada Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini saya selaku kuasa dari Presiden berdasarkan surat tugas pertanggal 14 Maret tahun 2025 ditugaskan untuk mewakili Presiden dalam memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Di sini dituliskan bahwa para pemohon pengujian konstitusionalitas yang diatur pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 agar perasaan menteri dimaknai sebagai bagi wakil menteri juga. Di sini permohonan diajukan oleh pemohon 1 Saudara Hendra Setiawan dan pemohon 2 Saudara Kevin Sanjaya yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor Lexora and Partners. Betul ya, saudara kuasa hukum?
tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 harus memenuhi 5 syarat legal standing, yaitu yang pertama adanya kualifikasi sebagai pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut, yang kedua adanya memiliki hak konstitusional yang dirugikan, dan yang ketiga adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual, dan yang paling penting itu adalah kuasa hukum. Adanya hubungan sebab akibat dengan berlakunya undang-undang tersebut atau bisa disebut dengan causal verbal. Dan yang terakhir adalah adanya kemungkinan kerugian tidak terjadi bila mana permohonan digagal. Namun setelah kami cermati dalil dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon, kami selaku kuasa presiden menganggap bahwa pemohon belum memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum. Saya juga bingung kenapa saudara Wakilku bisa menuliskan dari permohonan seperti ini ya. Karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bersifat umum dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung terhadap hak pribadi pemohon. Jadi oleh karenanya kami juga berpikir bahwa syarat legal standing dalam perkara itu belum kuat, ya. Untuk hal ini kami juga menyerahkan kepada majelis hakim dan juga majelis hakim untuk menimbang apakah pemohon ini memiliki legal standing dalam perkara aku. Untuk dari saya dan selanjutnya keterangan akan dilanjutkan oleh saudara Kapolri. Baik, terima kasih Ibu Nesya. Saya persilakan mendapat kembali Pak. Baik, boleh dilanjutkan Bapak Adi Katamakmaga selaku Seskap, pihak Seskap untuk dapat memberikan keterangan. Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim berikan saya untuk menyampaikan ini. Persilakan. Terima kasih majelis. Saya akan menambahkan beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh Ibu. Kami mewakili Presiden berpendapat bahwa pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang larangan rangkap jabatan menteri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini didasari untuk memastikan prinsip good governance, menjaga integritas, akuntabilitas, serta objektivitas kebijakan publik. Norma tersebut selaras dengan prinsip negara hukum seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan kepastian hukum yang adil seperti yang tertuang pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, wakil menteri memiliki kedudukan yang berbeda dari menteri sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 karena bertugas secara langsung. Karena wakil menteri bertugas secara teknokratis dan bertanggung jawab kepada menteri, bukan kepada presiden, sehingga larangan rangkap jabatan bagi menteri tidak otomatis berlaku bagi wakil menteri. Selanjutnya, bahwa kedudukan presiden berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewenangan prerogatif untuk menetapkan struktur kementerian termasuk penugasan wakil menteri. Dengan demikian, pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 justru memperkuat profesionalitas, integritas, dan prinsip check and balance dalam pemerintahan, bukan melanggar konstitusi. Sekian dari saya, Pak Majelis. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak Katon? Sudah cukup. Baik, saya persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih atas keterangannya Bapak Katon dan juga pihak dari Presiden yang diwakili Seska. Baik, saya persilakan kepada majelis hakim anggota yang lain untuk dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan. Baik, izin ketua majelis hakim. Silakan, Bapak Katon. Kami ingin memperdalam dari sisi implementasi norma. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana pemerintah memastikan larangan rangkap jabatan bagi menteri sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 benar-benar efektif diterapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Majelis Hakim. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri, pemerintah memastikan larangan rangkap jabatan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 melalui pengawasan internal dan penegakan etika jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum mekanisme ini berpedoman pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang organisasi Kementerian Negara yang menegaskan bahwasanya kewenangan Presiden dalam pemindahan dan pengawasan jabatan publik. Sementara pelaksanaan fungsi teknis dan administratif berada di bawah tanggung jawab menteri yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari wakil menteri itu. Cukup dari saya ini. Baik, terima kasih Bapak Katon atas penjelasannya. Dari saya cukup Bapak. Baik, terima kasih Majelis Hakim Bapak Salsa atas pertanyaannya dan juga tanggapan kepada pihak Seska. Baik, Majelis Hakim anggota yang lain, apakah masih ada pertanyaan ataupun tanggapan? Saya izin bertanya kepada majelis. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan saya kepada saudara Katon. Izin untuk menanggapi juga pernyataan dari pemerintah tadi. Saya mencatat beberapa hal. Pemerintah tadi menyebut
larangan rangkap jabatan bagi menteri itu bertujuan menjaga profesionalitas dan menghindari konflik kepentingan. Pertanyaannya adalah mengapa prinsip yang sama itu tidak diterapkan terhadap wakil menteri yang juga terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis oleh kementerian? Silakan bisa dijawab. Baik, izin untuk menanggapi majelis hakim. Kami tekankan bahwa kedudukan wakil menteri berbeda dengan menteri, baik dari segi tanggung jawab, kewenangan maupun struktur pemerintahan. Selanjutnya, larangan rangkap jabatan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hanya berlaku bagi menteri karena mereka memegang kewenangan strategis dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Sedangkan wakil menteri hanya membantu menteri secara teknis dan administratif serta bertanggung jawab kepada menteri, sehingga potensi konflik kepentingan menjadi lebih kecil. Meski begitu, prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dari wakil menteri tetap dijaga melalui mekanisme transparansi, koordinasi, dan pengawasan langsung oleh presiden serta menteri terkait. Cukup dari saya, Majelis. Baik, Majelis menghargai penjelasan yang akan disampaikan oleh saudara saya barusan. Namun demikian, setelah mencermati arahan saudara, Majelis itu perlu memberikan beberapa catatan dan nasihat yang dirasa dapat menjadi perhatian oleh kuasa presiden dalam penyusunan argumentasi lebih lanjut. Bisa dicatat mungkin. Majelis berpendapat bahwa meskipun secara normatif wakil menteri itu berperan membantu menteri dalam aspek teknis dan administratif, dalam praktiknya posisi tersebut seringkali memegang peran strategis dan terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang berdampak kepada kebijakan kementerian. Oleh karena itu, prinsip profesionalitas dan akuntabilitas itu harus dipahami tidak hanya secara formal tetapi juga substantif dengan mempertimbangkan realitas tugas dan potensi konflik kepentingan. Majelis juga menekankan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit melalui peraturan dan atau kebijakan administratif tertulis yang menjabarkan batasan peran wakil menteri secara objektif, sehingga dapat menjadi dasar penilaian terhadap rasionalitas hukum perbedaan perlakuan antara menteri dan wakil menteri terkait larangan rangkap jabatan. Ya, mungkin demikian dari saya, sekiranya dapat menjadi pertimbangan kuasa presiden dalam memberikan keterangan lanjutan secara lebih terstruktur dan memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Dan saya cukup, saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, terima kasih Majelis Hakim Elang. Selanjutnya majelis terlebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon untuk dapat menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada pihak jasa. Silakan. Baik, izin ketua majelis hakim. Kepada kuasa presiden, pemohon menghargai penjelasan dari kuasa presiden. Namun kami tetap berpendirian bahwa pembedaan larangan rangkap jabatan antara menteri dan wakil menteri menimbulkan ketidakkonsistenan dalam prinsip good governance. Di sini pertanyaan saya adalah, dapatkah pihak Seskap selaku kuasa presiden menjelaskan secara komprehensif dasar objektif yang digunakan pemerintah dalam membedakan potensi konflik kepentingan antara menteri dan wakil menteri, mengingatkan keduanya sama-sama berperan dalam penyusunan dan pelayanan kebijakan publik, sehingga pembatasan larangan rangkap jabatan yang hanya diberlakukan bagi menteri dan tidak bagi wakil menteri tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam penerapan prinsip good governance di lingkungan eksekutif. Padahal kan keduanya berada dalam satu struktur kelembagaan dan bekerja dalam sistem kebijakan publik yang saling terkait. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara kuasa hukum yang saya dengarkan dari hanya mengulang dari pertanyaan majelis hakim sebelumnya. Anda apakah tidak mendengarkan dari pernyataan sebelumnya dari saudara kantor? Jadi ini saya ingin untuk memperjelaskan sekali lagi ya, bahwa menteri dan wakil menteri dalam konteks potensi konflik itu kepentingan berdasarkan pada perbedaan hierarki. Hierarki kewenangan ini sudah berbeda. Setelah ruang itu tanggung jawab dalam struktur pemerintahan juga sudah berbeda. Menteri merupakan pejabat politik dengan kewenangan strategis dan tanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga larangan jabatan itu diperlukan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas jabatan itu. Sementara itu wakil menteri hanya melaksanakan tugas teknis. Saudari kuasa presiden, kami tetap selesai. Kuasa pemohon, kuasa presiden, mohon untuk tetap kondusif di persidangan. Anda akan saya berikan kesempatan, saudara. Mohon untuk bersabar. Silakan dilanjutkan kuasa presiden. Baik, saya ingin melanjutkan ke majelis. Sementara itu wakil menteri hanya melaksanakan tugas teknis dan administratif atas kewenangan dari menteri tanpa kewenangan yang strategis. Ya. Karena itu perbedaan pengaturan antara keduanya bukan bentuk dari ketidaksetaraan, melainkan penerapan prinsip proporsionalitas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Ya. Baik, terima kasih. Kuasa pemohon, masih ada tanggapan? Baik, izin ketua majelis hakim. Saudari kuasa presiden, kami tetap berpendapat
persidangan sudah kondusif. Mohon untuk bersabar. Kuasa pemohon, kuasa presiden. Saya akan berikan kesempatan masing-masing dari kalian untuk dapat memberikan tanggapan. Boleh dilanjutkan, silahkan. Dalam praktiknya, Wakil Menteri itu kerap menjalankan peran strategis yang berpengaruh pada kebijakan publik sehingga asas pencegahan benturan kepentingan semestinya diterapkan secara setara demi menjaga integritas penyelenggaraan pemerintah. Itu saudari kuasa presiden dari saya sudah berkomunikasi. Baik, terima kasih. Masih ada tanggapan? Masih ada. Baik, silahkan. Anda dari yang berbicara terkait dengan prinsip kelembagaan. Saya menghormati juga pandangan Anda terkait dengan perbedaan antara unsur dan wakil menteri. Namun kami juga di sini memberikan keterangan berdasarkan dasar hukum yang tepat. Dan juga apabila Anda ini hanya berputar pada pasal wakil menteri, dan wakil menteri, kalau memang Anda bisa berbicara kepada presiden dan DPR untuk membuatkan peraturan terkait dengan pasal wakil menteri. Dan juga wakil menteri tidak hanya bertugas untuk mengatur administrasi dan teknis. Sekian. Masih ada? Izin Ketua Majelis Hakim. Baik, silahkan ditanggapi. Jadi begini saudari kuasa presiden, biar saya jelaskan sekaligus saya ingin meluruskan kekeliruan mendasar dari saudara kuasa presiden. Saudari, sejak tadi terus mempertahankan pandangan bahwa wakil menteri hanya menjalankan tugas teknis, padahal fakta menunjukkan hal yang berbeda sama sekali. Dalam praktik, wakil menteri memimpin rapat lintas kementerian, terlibat dalam perumusan kebijakan strategis dan menandatangani keputusan yang berdampak langsung pada publik. Dengan posisi sekuat itu, sangat keliru apabila saudari mengabaikan potensi konflik of interest seolah hanya berlaku bagi menteri. Prinsip good corporate governance berlaku pada semua pejabat yang memegang pengaruh strategis termasuk wakil menteri. Karena itu, pemerintah tidak dapat berlindung pada tafsir formalistik bahwa pasal 23E hanya menyebut menteri. Hukum administrasi modern tidak berhenti pada redaksi pasal saja, tetapi pada realitas kewenangan yang dijalankan. Ketika wakil menteri memiliki akses dan potensi benturan atau kepentingan yang sama, maka penerapan larangan rangkap jabatan harus disamakan pula. Negara berkewajiban menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, bukan menutup ruang abu-abu yang justru berpotensi menimbulkan konflik penyimpangan. Dengan demikian, pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah norma dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini telah memenuhi prinsip konstitusionalitas, proporsionalitas, serta keselarasan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Demikian dari saya cukup. Ketua Majelis, terima kasih. Baik, sudah cukup ya. Baik, terima kasih kuasa pemohon, kuasa presiden. Mohon untuk sekali lagi saya tegaskan bahwa di persidangan untuk tetap kondusif. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak presiden atas keterangannya. Namun pada hari ini kami juga mendatangkan dari pihak terkait permohonan dari BUMN. Betul dari Ibu Jihan? Ya, baik, silakan untuk dapat memberikan keterangan yang terlebih dahulu. Silakan. Dipersilakan. Terima kasih teman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman Hakim beserta Majelis Hakim. Bahwasannya hari ini saya hadir mengambil Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan wakil BUMN untuk mengenai pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Baik, langsung saja. Bahwasannya menurut perspektif dari kami yang sejalan dengan para pemohon, ketentuan pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008 ini hanya menetapkan larangan rangkap jabatan bagi menteri saja, tanpa melibatkan wakil menteri di dalamnya. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tentu menjadi relevan mengingat bukan wakil menteri yang dalam praktiknya terus menjalankan fungsi strategis termasuk pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap BUMN. Lalu, ketiadaan pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan tersebut membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan dapat menghambat penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan negara. Namun demikian, kami juga mempunyai perspektif yang sejalan dengan pemerintah bahwasannya perbedaan pengaturan tersebut dipandang sejalan dengan desain konstitusional dan karakteristik kelembagaan eksekutif. Seperti yang sudah kita ketahui, menteri adalah pejabat politik yang bertugas dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden, sedangkan wakil menteri merupakan jabatan administratif yang berada di bawah dan melaksanakan tugas administratif sesuai
sebagai komisaris ex officio yang merupakan bukan rangkap jabatan yang dibuat tujuan kepentingan, melainkan instrumen koordinasi kebijakan strategis. Oleh karena itu, kami berpendapat meskipun ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tetap dapat dinilai relevan dan konstitusional, namun perlu dipandang perlu adanya penegasan normatif mengenai status, fungsi, dan batas kewenangan wakil menteri dalam kaitannya dengan BUMN guna menjamin kepastian hukum dan mencegah multitafsir di kemudian hari. Cukup dari saya, Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih Ibu Jihan. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Baik. Dari pihak BUMN tadi menerangkan bahwasanya Anda sudah menilai TPS corporate governance. Jadi di sini Anda sebagai pihak terkait dari BUMN condong kepada pemohon atau seperti apa? Boleh dijelaskan singkat saja. Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim. Pada prinsipnya kami memahami dan mengawasi pendapat para pemohon. Terdapat hal-hal yang sudah dilakukan kami, namun perlu ada yang kami luruskan. Maka dari itu kami tidak secara betul bersifat pro maupun kontra, melainkan kami mengambil posisi yang objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Jihan. Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kuasa pemohon untuk dapat menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, kalau sudah cukup dari hakim majelis, hakim mengulang cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih kepada pihak terkait dari BUMN atas keterangan yang telah disampaikan. Keterangan saudari akan menjadi pertimbangan kami dari majelis hakim dalam memutuskan perkara ini nantinya. Baik, dari pihak kuasa pemohon, apakah saudara akan mengajukan ahli dan juga saksi? Kami dari pihak kuasa pemohon akan mengajukan ahli dan saksi ke majelis hakim untuk sidang selanjutnya. Baik, apa bisa dipersiapkan selama 3 hari kerja? Maaf Ketua Majelis Hakim, tapi 3 hari terlalu cepat. Apakah kami bisa meminta waktu 7 hari kerja? 7 hari kerja, bagaimana majelis hakim? 7 hari kerja? Baik, diperbolehkan ya 7 hari kerja, mohon untuk dipersiapkan. Baik, Panitera mohon dibantu 7 hari kerja mulai hari ini tanggal berapa? Pada hari Rabu 9 April 2025, Ketua Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Untuk itu, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 9 April 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pemohon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari pihak Presiden dan juga pihak terkait dari BUMN atas ketersediaannya di persidangan pada hari ini. Baik, sekian dari kami. Sidang akan dilanjut, sidang selesai dan ditutup. Sidang Mahkamah Konstitusi acara pengujian undang-undang pada perkara nomor 128/PUI 23/2025 pada hari ini Rabu 9 April 2025 dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli pemohon segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 128/PUU nomor 23/2025 pada hari ini Rabu 9 April 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak pemohon. Pihak pemohon sudah hadir ya? Baik. Untuk hari ini pihak pemohon mengajukan berapa ahli dan saksi? Kami menghadirkan 2 orang ahli dan 2 orang saksi, Ketua Majelis Hakim. Boleh disebutkan siapa saja yang hadir hari ini? Ketua Majelis Hakim untuk ahli sendiri ada Bapak Denny Anugrah Prasetya yang merupakan dosen hukum tata negara Universitas Pelita Harapan dan Bapak Ferdiansa Ibnu Putra, dosen hukum ketenagakerjaan dari Universitas Parayangan. Lalu untuk saksi sendiri ada Bapak Faiz Najito selaku Wakil Direktur PT Pertamina dan Prima Raja Mulyana selaku Mitra Driver Gojek. Baik, terima kasih pemohon. Baik, sebelum itu para pemohon saya persilakan untuk dapat maju ke depan dan menyerahkan kartu identitas beserta surat tugas bagi surat ahli. Bagi ahli, silakan. Saksi juga ya, menyerahkan identitas. Terima kasih.
ahli. Ada Bapak Denny Anugrah Prasetya, Bapak Ferdiansyah Ibnu Putra, dan juga Bapak Faiz Naidito beserta Bapak Prima Raharja yang sebelumnya akan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Untuk para ahli dan juga saksi yang beragama Islam, pengambilan sumpah akan dipandu oleh Majelis Hakim Profesor Agni Hadi Nugraha, sedangkan untuk saksi Prima Raharja yang beragama Kristen, sumpah akan dipandu oleh Majelis Hakim Profesor Justin. Silakan Majelis Hakim Profesor Agni untuk dapat memandu sumpah bagi yang beragama Islam. Pada para ahli dan saksi yang beragama Islam, silakan mengikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah sebagai ahli dan saksi. Saya bersumpah sebagai ahli dan saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Majelis Hakim. Baik, terima kasih Majelis Hakim Profesor Agni. Berikutnya adalah kepada Saudara Prima Raharja yang beragama Kristen dan akan dipandu oleh Majelis Hakim Profesor Justin. Silakan. Baik, kepada saudara Prima Raharja, silakan maju saudara mengikuti lafaz sumpah sesuai dengan keyakinan saudara. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih saudara saksi. Saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, terima kasih Majelis Hakim Profesor Justin. Saya persilakan saksi dan ahli untuk dapat kembali ke tempat. Silakan. Baik, kepada pemohon, terlebih dahulu yang dapat mendengar keterangannya pada hari ini. Baik, sesuai dengan daftar yang telah kami sampaikan, sekiranya terlebih dahulu adalah ahli Denny Anugrah Prasetya yang akan menyampaikan keterangan. Terima kasih. Baik, Bapak Denny Anugrah Prasetya. Baik, bisa silakan untuk dapat maju. Ya, silakan. Baik, saudara tahu hari ini mengapa dipanggil ke mahkamah? Tahu Majelis Hakim, saya diminta untuk memberikan pandangan sesuai kapasitas saya mengenai kasus wakil menteri yang tanpa jabatan. Baik, silakan Bapak Denny untuk dapat memberikan keterangannya sesuai sudut pandang saudara. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim lainnya. Perkara ini berhubungan dengan kekosongan norma dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang hanya menyebut menteri tetapi tidak menyebut wakil menteri. Padahal wakil menteri secara fungsional memiliki tanggung jawab publik yang sama dan melaksanakan sebagian fungsi eksekutif. Kekosongan norma ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran asas good governance karena seorang wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN tanpa pembatasan yang jelas. Menurut saya, secara konstitusional, frasa menteri dalam pasal 23 harus dimaknai juga termasuk wakil menteri. Pada prinsipnya, pejabat publik yang menjalankan fungsi pemerintahan tidak boleh memiliki loyalitas ganda antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan korporasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Dimri Asidik, ciri utama restart atau negara hukum adalah pemisahan kepentingan publik dari kepentingan pribadi dalam jabatan pemerintahan. Di banyak negara seperti Jerman, Prancis, dan juga Belanda, larangan rangkap jabatan sudah berlaku untuk pejabat selevel wakil menteri. Pada prinsipnya, untuk menjaga integritas publik ini dan profesionalitas birokrasi. Selain itu, berdasarkan Public Office Integrity Theory yang dikemukakan oleh Mark Kurz, jabatan publik mendukung kepercayaan sosial yang tidak boleh mencemari kepentingan pribadi atau korporatif. Karena itu, wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN telah melanggar prinsip integritas jabatan publik yang dijamin oleh konstitusi. Begitu Majelis Hakim. Baik, cukup ya Bapak Denny. Cukup. Terima kasih atas keterangannya. Saya persilakan kepada Majelis Hakim anggota yang lain jika ada tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan. Baik, saudara ahli tadi menyebutkan adanya kekosongan norma. Apakah kekosongan ini berarti mahkamah harus menemukan norma baru atau cukup dilakukan penafsiran konstitusional terhadap norma yang sudah ada? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saya berpandangan bahwa mahkamah tidak perlu menambahkan norma baru, melainkan cukup memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Artinya, frasa menteri dalam pasal tersebut harus dimaknai juga untuk mencakup wakil menteri. Begitu Majelis Hakim. Baik, jadi menurut saudara frasa menteri di peraturan selanjutnya perlu ditegaskan untuk wakil menteri juga. Baik, terima kasih saudara ahli atas pandangan yang sangat komprehensif. Pendapat saudara ahli yaitu memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa menteri agar mencakup wakil menteri sebagai solusi mengatasi kekosongan norma, dan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari mahkamah. Benar Majelis Hakim, saya sepenuhnya sependapat dengan pandangan tersebut.
Penafsiran konstitusional bersyarat merupakan langkah yang tepat dan proporsionalitas karena mahkamah tidak perlu bertindak sebagai positif legislator yang menciptakan norma baru, melainkan tetap dalam koridor negatif legislator yang menafsirkan konstitusi untuk memastikan norma berjalan sesuai prinsip dasar negara hukum. Dengan demikian, mahkamah melalui penafsiran ini dapat menjamin kepastian hukum, memperkuat etika penyelenggaraan negara, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah inti dari prinsip good governance itu sendiri. Baik, sudah cukup ya Bapak Denny atas keterangan Bapak dari ahli. Baik, saya mau bertanya, apakah dari Bapak akan bersedia jika dipanggil kembali ke mahkamah di kemudian hari ketika dibutuhkan? Insya Allah bersedia yang mulia majelis hakim. Oke, baik, terima kasih. Dari kuasa pemohon cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak saya persilakan untuk dapat menekan proses persidangan dan nanti kartu identitas dapat diambil di depan kita. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan ahli kedua untuk memberikan keterangannya. Ada Saudara Ferdiansyah Ibnu Putra SHMU, ahli hukum keterangan saja. Baik, silakan. Baik, hari ini saudara tahu ya kenapa dipanggil ke mahkamah? Tahu Pak Majelis, saya di sini diminta untuk memberikan pandangan saya sesuai kapasitas saya sebagai ahli hukum keterangan kerja terkait masalah wakil menteri yang mendapat jabatan. Baik, silakan untuk dapat memberikan keterangan secara singkat. Baik, terima kasih telah di sini dijelaskan. Jadi, saya ingin mengenali dampak langsung terkait rangkap jabatan terhadap efektivitas perlindungan tenaga kerja. Ketika seorang wakil menteri mendapat jabatan dalam komisaris BUMN, timbul berdasarkan hukum administratif dalam pelaksanaan kebijakan tenaga kerjaan. Hal ini karena posisi tersebut menempatkan pejabat dalam dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi mewakili pemerintah untuk melindungi pekerja, tetapi di sisi lain juga memiliki tanggung jawab korporasi yang berorientasi pada keuntungan dan efisiensi. Situasi ini menimbulkan konflik of interest yang nyata. Dalam praktiknya, konflik ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan K3, penerapan upaya serta kebijakan jaminan sosial bagi pekerja. Ketika keputusan yang dalam kondisi benturan kepentingan, kebijakan yang dihasilkan berorientasi berpihak pada kepentingan bisnis bukan pada kepentingan penerimaan tenaga kerja. Selain itu, dari izin tata kelola pemerintahan, rangkap jabatan juga dapat mengurangi fokus dan aktivitas birokrasi dalam menjalankan fungsi regulatif dan pengawasan di bidang tenaga kerjaan. Tugas penting seperti penegakan norma kerja, pembinaan hubungan industrial, atau respon cepat terhadap kasus pelanggaran tenaga kerjaan bisa tertunda karena pejabat yang bersangkutan memiliki beban ganda. Ketua Majelis, saya juga lagi menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 dari PU 2017/2019, di mana Mahkamah mengatakan bahwa secara konseptual larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri meskipun putusan itu bersifat obligatorium. Pada hal tersebut segera dengan asasi integritas publik dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari konflik kepentingan. Dengan demikian, kejelasan norma mengenai larangan rangkap jabatan bukan hanya penting bagi sisi administrasi pemerintahan, tapi juga menjadi fondasi bagi efektivitas perlindungan tenaga kerja serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Baik, cukup pertanyaan. Baik, sudah cukup ya Bapak ahli dari Bapak ahli. Apakah baik, majelis hakim anggota, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Cukup? Baik, kalau cukup, saya berikan kesempatan kepada kuasa pemohon untuk dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis Hakim. Kepada ahli saudara tadi menyinggung dampak langsung rangkap jabatan terhadap efektivitas perlindungan tenaga kerja serta adanya potensi konflik of interest ya. Dalam konteks itu, apakah saudara melihat bahwa secara ketidakjelasan norma larangan rangkap jabatan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum administratif yang secara nyata melanggar hak konstitusional pekerja untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin pada pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan juga saudara. Terima kasih dari kuasa hukum. Saya ingin menjawab. Menurut saya, ketidakjelasan norma larangan rangkap jabatan khususnya berdasarkan pengawasan menteri dalam pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008 meliputi wakil menteri telah menimbulkan ketidakpastian hukum administratif yang berpotensi nyata dan perlindungan pekerja. Ketidakpastian itu melemahkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas seperti penegakan K3, penanganan pelanggaran upah dan jaminan sosial,
sehingga ada kaitan kausal antara aktivitas norma dan tergabungnya hak konstitusional pekerja yang dijamin sebagaimana dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 27 dalam ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih saudara Ferdi, dan saya cukup berpengalaman di satu. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok pemohon. Baik, sudah cukup ya. Saudara ahli, apakah saudara bersedia dipanggil kembali jika majelis hakim membutuhkan keterangan di kemudian hari? Bersedia, Baik, terima kasih saudara ahli Bapak Ferdi. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saudara Ferdi saya persilakan untuk dapat meninggalkan ruang persidangan dan nanti kartu identitasnya dapat diambil di kepanitiaan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ada saksi dari Bapak Faiz Naidito. Saya persilakan. Baik, saya persilakan. Baik, Bapak Faiz. Apa Bapak Faiz tahu kenapa dipanggil di mahkamah hari ini? Tahu, Pak Majelis, saya mewakili PT Pertamina untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan untuk dapat memberikan keterangan dari pandangan saksi Bapak Faiz. Baik, terima kasih Pak Majelis. Saya Faiz Naidito, wakil Direktur PT Pertamina. Saya hadir di sini karena mengalami langsung dampak dari pejabat yang menangkap jabatan di Kementerian dan BUMN. Selama saya bekerja, sering sekali terjadi keputusan penting perusahaan itu tertunda karena harus menunggu arahan dari pejabat kementerian yang dulu sebagai komisaris. Akibatnya, beberapa proyek energi strategis itu menjadi terlambat dan hal itu berpengaruh pada kinerja perusahaan dan kepentingan masyarakat luas, ketua majelis dan para hakim. Menurut saya, pejabat publik harus fokus pada tugasnya. Jika jabatan akan sulit untuk menjaga profesionalitas dan dapat menimbulkan dampak benturan kepentingan. Dan dalam pengelolaan BUMN, seterusnya ada pemisah yang jelas antara pengambil kebijakan dan pelaksanaan bisnis. Oleh karena itu, saya atas nama PT Pertamina mendukung penuh agar larangan jabatan berlaku bagi wakil menteri supaya tata kelola pemerintah menjadi lebih baik dan bersih. Demikian kepada saya. Baik, terima kasih Bapak Faiz atas keterangan yang sangat komprehensif. Baik, saya persilakan kepada kuasa hukum pemohon jika ada pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan. Baik, izin Pak Majelis Hakim pada saudara saksi Faiz. Apakah saudara melihat adanya potensi konflik kepentingan ketika seorang wakil menteri yang memiliki kewenangan kebijakan publik juga duduk sebagai komisaris di BUMN yang berada di bawah koordinasi kementerian sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kuasa pemohon. Menurut saya, pejabat itu harus fokus pada tugasnya. Jika jelas itu berpotensi untuk menimbulkan konflik karena pejabat tersebut itu mengatur dan sekaligus terlibat dalam perusahaan yang diawasi sendiri begitu. Demikian keterangan saya, kuasa pemohon. Baik, sudah cukup kuasa pemohon. Baik, lanjut saksi anggota yang lain. Apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Faiz atas kesaksiannya pada persidangan hari ini. Namun saya mau bertanya, apakah Bapak Faiz bersedia dipanggil kembali jika mahkamah membutuhkan keterangan di kemudian hari? Bersedia, Pak Majelis. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Bapak saya persilakan untuk dapat meninggalkan ruang persidangan dan nanti kartu identitasnya dapat diambil di kepaniteraan ya. Baik, silakan. Selanjutnya keterangan saksi dari Bapak Pinara Harja. Betul? Baik, saya persilakan untuk dapat memberikan keterangan. Silakan. Baik, Bapak Prima. Apakah Bapak Prima tahu kenapa dipanggil di mahkamah hari ini? Tahu, saya sebagai mitra driver Gojek dan saksi dua. Baik, sudah lama menjadi mitra driver Gojek? Sudah sekitar lebih dari 5 tahun. Baik, terima kasih ya Bapak Prima atas kesaksiannya pada hari ini. Saya bersilakan untuk dapat memberikan keterangan dari pandangan Bapak Prima sebagai driver Gojek. Silakan. Saya hadir mewakili pekerja sektor informal khususnya mitra driver Gojek. Saya telah bekerja lebih dari 5 tahun dan saya merasakan bahwa kebijakan ketenaga kerjaan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kami. Kami tidak memiliki status kerja formal, tidak mendapat jaminan sosial yang jelas, dan penghasilan kami tergantung pada APR. Ketika terjadi kecelakaan di jalan, kami tidak mendapat santunan apapun karena tidak diakui sebagai pekerja dalam sistem hukum. Saya melihat salah satu penyebab lemahnya perlindungan ini adalah
praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri yang juga pejabat di BUMN. Kondisi tersebut menimbulkan kepentingan dan membuat kebijakan untuk pekerja kecil seperti kami tidak menjadi prioritas. Saat kami melapor ke Dinas Tenaga Kerja, jawabannya selalu menunggu keputusan dari pusat. Tetapi keputusan tersebut tidak pernah terbit. Akibatnya banyak dari rekan kami menanggung risikonya dan menanggung biaya kecelakaan sendiri. Oleh karena itu, saya memohon kepada majelis agar larangan rangkap jabatan bisa diberlakukan bagi Wakil Menteri, agar pejabat dapat fokus menjalankan tugasnya dan membuat kebijakan yang lebih adil pada pekerja informal. Demikian keterangan saya, semoga dapat menjadi pertimbangan mahkamah. Baik, terima kasih Bapak Prima atas kesaksian saudara. Saya berikan kesempatan kepada Majelis Hakim anggota. Apakah ada pertanyaan atau pendapat? Ya, baik, silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara Saksi Prima, apakah saudara pernah mengajukan aspirasi langsung ke Kementerian Tenaga? Pernah Majelis Hakim, saya pernah berada di pusat bersama komunitas pengemudi dari dia. Tetapi tidak mendapat tanggapan. Kami rasa pejabatnya tidak fokus mengurus kami karena merangkap jabatan di luar kementerian. Terima kasih saudara saksi. Mahkamah mencatat hal ini sebagai refleksi penting mengenai perlunya integritas dan dedikasi penuh dalam penyelenggaraan KPK yang berpihak pada pekerja. Cukup dari saya kembalikan ke Ketua Majelis. Baik, terima kasih Majelis Hakim Profesor Alia atas pertanyaannya. Dari kuasa pemohon, apakah ada pertanyaan? Baik, sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Prima. Tadi Bapak menyebutkan keterangan Bapak terkait dengan penanggungan biaya resiko dan juga bagaimana dampak dari Mitra dan Gojek dari tidak adanya pelaksanaan maksimal di rangkap jabatan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Prima atas kesaksian Anda. Saya mau bertanya, apakah saudara bersedia dipanggil kembali jika mahkamah membutuhkan keterangan Anda di kemudian hari? Baik, terima kasih Bapak Prima. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dan saya persilakan untuk dapat meninggalkan ruang persidangan. Nanti kartu identitasnya dapat diambil di kepanitraan ya. Silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para ahli dan juga saksi atas keterangan yang telah diberikan. Mahkamah menilai bahwa keterangan yang disampaikan hari ini bisa memberikan pandangan yang berharga dan akan menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan mahkamah. Dengan demikian, seluruh rangkaian pemeriksaan perkara telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, mahkamah akan membahas putusan atau ketetapan dalam rapat pertimbangan hakim dan akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan yang akan diadakan 14 hari kerja dari hari ini. Panitia mohon dibantu 14 hari kerja dari hari ini tanggal berapa ya? Dari Selasa tanggal 6 Mei 2025, Bapak Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa 6 Mei 2025. Majelis Hakim dengan agenda pembacaan putusan atau penetapan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang Mahkamah Konstitusi acara pengujian undang-undang pada perkara nomor 128/PU/23/2025 pada hari ini Selasa 6 Mei 2025 dengan agenda pengucapan putusan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 128/PU/23/2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini agenda persidangannya adalah pengucapan putusan nomor 128/PU/23/2025. Pihak pemohon hadir lengkap ya? Baik, terima kasih. Karena pihak yang berkepentingan sudah hadir, perlu diketahui bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari para pihak yang telah diberikan pada kepanitraan. Untuk mempersingkat waktu, Majelis Hakim akan mulai membacakan putusan ketetapan dan putusan yang akan saya bacakan, maka mohon untuk dicermati dan disesama ya. Baik, putusan nomor 128/PU/23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Hendra Setiawan, Dirjen Staf Negara PT Pertamina Hulu Energi Alamat Jalan Haji Ben Raya Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Kedua, nama Kevin Sanjaya, pekerjaan mitra driver Gojek alamat Jalan Petamburan RT 1 RW 8 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Selanjutnya
dianggap dibacakan. Selanjutnya pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum para pemohon dianggap dibacakan. Baik pembacaan duduk perkara dan pertimbangan hukum selesai, untuk bagian selanjutnya yaitu konklusi akan dibacakan oleh Majelis Hakim Profesor Salsabila Firyana. Silakan. Baik, terima kasih. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan bukti sebagian uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan pemohon 1 adalah beralasan menurut hukum sebagian, menolak permohonan selain dan selebihnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga, atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 576. Pembacaan konklusi selesai, akan saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Sekarang kita memasuki ke pembacaan amar putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Profesor Justin Farel. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Langsung saja amar putusan akan saya bacakan kepada kuasa hukum. Mohon disimak. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Atau C. Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menyatakan permohonan pemohon 2 tidak dapat diterima. 5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Baik, pembacaan amar putusan selesai dibacakan, saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Terima kasih Majelis Hakim Profesor Justin. Karena amar sudah dibacakan, maka dengan ini perkara nomor 128/PU/23/2025 telah selesai dan resmi diputus. Selanjutnya pembacaan dissenting opinion akan dibacakan secara singkat oleh Majelis Hakim Elang Setio. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Berikut saya bacakan dissenting opinion yang kepada Bapak Hakim. Pembacaan pendapat berbeda akan saya bacakan secara singkat. Hakim Konstitusi Justin Farel pada pokoknya menyatakan dalam konteks perkara aku pendirian mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tetap perlu dipertahankan, semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan. 2. Hakim Konstitusi dan Farel yang pada pokoknya dalam perkara aku menyatakan mahkamah seharusnya perlu menetapkan di proses perkara pengujian undang-undang yang bersifat deliberatif dan partisipatif dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang maupun para pihak yang terdampak. Pembacaan pendapat perbedaan saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Baik, terima kasih Majelis Hakim Elang Setio Seto. Dengan ini maka pembacaan putusan telah selesai dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Ulfa Suatu Rumah selaku ketua merangkap anggota, Ira Sabila, Muhammad Dandi Fahrezi, Justin Farel, Alia Rizky Puspaningrum, Larisha Octavia, Agni Hadi Nugraha, Elang Seto Seto dan Salsabila Firyana masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 bulan Maret tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10.28 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Ulfa Suatu Rumah selaku ketua merangkap anggota, Ira Sabila, Muhammad Dandi Fahrezi, Justin Farel, Alia Rizky Puspaningrum, Larisha Octavia, Agni Hadi Nugraha, Elang Seto Seto, dan Salsabila Firyana masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Akila Dina Fismara sebagai panitera.
Serta pada persidangan hari ini dihadiri oleh para kuasa hukum pemohon yang hadir lengkap oleh dari Aurel dan juga dari Isna. Terima kasih. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup. Persidangan selesai, Majelis Hakim Konstitusi disilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Demikian rangkaian praktek persidangan acara Mahkamah Konstitusi perkara nomor 128/PU/1023/2025 dari kelompok 1 nomor 6 mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dengan ini, saya mewakili kelompok 1 memohon maaf bila mana masih terdapat kekurangan dari praktek sidang yang telah kami laksanakan. Demikian saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkas Mahkamah Konstitusi kelompok 1 nomor 6 pasal 5 ayat 1 keadilan nomor 1 Vox Populi Vox Dei suara rakyat suara Tuhan. Demikian kami ucapkan terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.